Sampai akhirnya saya terpaksa ikut mama ke rumah Mbak Linda. Saat ketemu, Mbak Linda lagi memanggil kakeknya agar tubuhnya dirasuki. Lalu saya dipanggil untuk menemui Mbak Linda yang udah kerasukan. Saya lupa apa obrolan kami. Tapi saya nggak lama bertatap muka sama Mbak Linda karena saya memang ngindarin hal-hal mistis kayak gitu. Lalu Mbak Linda ngajak mama saya ngobrol. "Rio, itu diikutin oleh genderuwo yang berasal dari rumah kamu. Sekarang genderuwo itu ada di luar rumah ini karena dia nggak bisa masuk ke sini," ujar Mbak Linda. Antara Tante Jum dan Mbak Linda sama sekali nggak ada hubungan. Bahkan mereka tidak kenal sama sekali. Sejak saat itu saya berpikir, apakah benar yang dibilang dua orang ibu-ibu ini ya? Masa mereka kompakan mau ngibulin dan angkutin saya? Percaya nggak percaya ya, beberapa hari setelah saya posting tweet tentang horor, tiba-tiba teman saya, Hari, BBM pagi-pagi. Dia cerita kalau dia mimpi buruk tentang saya dan saya harus hati-hati. Karena saya ngerasa nggak ada musuh bebuyutan, jadi saya bingung harus hati-hati sama siapa. Karena obrolan di BBM nggak nuntasin, akhirnya dia nelpon saya. "Rio, semalam aku mimpi buruk tentang kamu. Padahal aku baru tidur jam 12 malam, langsung terbangun jam 2 malam karena mimpi buruk itu." "Mimpi gimana sih? Kok kayaknya kamu ketakutan gitu?" "Di mimpi itu, saya dan Agus lagi bertamu ke rumah kamu. Duduknya di teras rumah. Waktu itu kita makan. Lalu kamu nyuruh saya bawa piring kotor ke dapur. Waktu saya sudah ke dapur dan akan keluar, saya mendengar ada suara gaduh dari dalam kamar. Kayak suara kamu marah-marah dan barang-barang dipakai gitu. Lalu saya mendekat ke kamar itu dan ngeliat ada makhluk besar tinggi, berbulu hitam dan matanya hitam berapi-api. Wajahnya sangat jelas saya lihat. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat gimana bentuk wajahnya yang menyeramkan itu." "Terus saya ngapain di dalam kamar itu?" "Kamu marah-marah gitu, gak tahu marah kenapa. Di dekat kamu ada makhluk itu. Lalu saya bilang ke makhluk itu, jangan ganggu orang di rumah ini, karena ini keluarga saya." "Kamar kamu di ruang tengah nggak?" "Kamar aku di belakang, tapi dulu waktu SD hingga SMP, kamarku di tengah, sekamar sama mama, tapi beda kasur aja. Kalau dulu kan papa sering kerja keluar kota, jadi bareng mama sekamar." Hari pun menceritakan bentuk rumah saya di dalam mimpinya. Saat masuk ke ruang tamu ada dinding kamar, lalu di ruang tengah ada kamar di samping kirinya, terus ke arah dapur. Di dalam kamar itulah dia melihat penampakan tersebut. Gambaran ruang tamu dan ruang tengah sama persis dengan rumah saya. Padahal teman saya belum pernah sama sekali masuk ke ruang tamu dan ruang tengah di rumah saya. Kalau bertamu, dia lebih suka duduk di teras rumah saja. Kita rencana akan ke tempat Rukia untuk antisipasi kalau beneran ada tuh makhluk yang ngikutin saya. Tapi karena kita sama-sama sok sibuk, rencana itu belum bisa terlaksana. Tapi alhamdulillah banget saya belum pernah dan jangan pernah ngeliat itu makhluk. Bisa shock. Masih saat saya SMP, karena saya sering ngalamin hal-hal aneh di kamar mandi belakang, jadi saya lebih milih di kamar mandi dalam rumah. Posisinya di sudut dari dapur belakang. Dulu pintu kamar mandinya susah dikunci dari dalam. Jadi waktu saya di kamar mandi, semoga nggak berpikir aneh-aneh ya. Jarang saya kunci, cuma tutup aja. Di kamar mandi dalam ada besi jemuran handuk yang dipasang di dinding kamar mandi. Bak kamar mandinya ada di depan besi jemuran, sedangkan toilet jongkoknya tepat berhadapan dengan besi jemuran itu. Jarak antara toilet dan besi jemuran itu kira-kira 3 langkah kaki. Di atas toilet jongkok ada lubang ventilasi udara. Jadi waktu saya buang hajat di kamar mandi dalam, tiba-tiba dari dinding di bawah besi jemuran handuk ada bayangan 2 tangan. Bayangan tersebut seakan mau mencekik dan lama-kelamaan mendekat ke arah saya. Saya pikir itu bayangan tangan kakak saya yang usil dari lubang ventilasi udara.
Lalu saya menoleh ke atas. Tapi saya rasa nggak mungkin, karena ventilasi udara itu tinggi dan untuk membuat pantulan bayangan tangan dari ventilasi tersebut, kakak saya harus naik pakai tangga yang tinggi. Masih berpikir positif, saya coba menyamakan posisi tangan saya dengan bentuk bayangan tangan yang semakin lama semakin mendekat. Tapi ternyata beda, itu bukan bayangan tangan saya. Seketika saya disergap ketakutan yang parah. Saya hanya terdiam ketakutan tanpa bisa berpikir panjang. Lalu, brak! Suara pintu kamar mandi terbuka sampai terembas ke dinding. Saya langsung noleh ke arah pintu kamar mandi. Ternyata mama saya yang masuk dan mengambil air dari bak. Lega rasanya. Di saat genting seperti ini ada mama saya yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa pikir panjang, saya bersihin badan dan langsung kabur dari dalam kamar mandi. Setiap saya mau pup, saya hanya bisa menunduk atau memilih ke kamar mandi luar saat siang. Kalau malam saya minta temenin siapa saja yang ada di rumah untuk nungguin saya sampai selesai. Konon katanya, dari penampakan yang selalu berseliweran dari ruang belakang ke kamar mandi hingga bayangan tangan yang mendekati saya, ternyata ada kisah di masa lalu yang saya dengar dari keluarga saya. Tapi kisah ini juga nggak tahu benar enggaknya. Dulu rumah saya ini ditempati oleh satu keluarga. Sang ayah adalah pekerja keras. Lalu saat pulang kerja dengan peluh keringat yang membasahi tubuhnya, lelaki ini memilih untuk langsung mandi karena dia juga merasa gerah. Saat mandi dengan keringat yang masih membasahi tubuhnya, lelaki itu langsung terserang sakit jantung. Katanya suhu tubuhnya masih panas, lalu diguyur dengan air di bak mandi yang dingin. Terjadi kontraksi perubahan suhu tubuh sehingga memicu sakit jantung. Kalau bahasa medisnya emang ada sih, tapi saya susah mendeskripsikannya. Rada H2C juga sih. Nulis cerita ini di lokasinya karena saya lagi ngetik di kamar tidur yang saya ceritain. Dulu kamar ini ditempati oleh kakak kedua dan ketiga saya. Terkadang kalau papa lagi pengen gabung sama anak-anaknya, beliau juga ikut tidur di sini. Dulu kamar paling ujung, yang sekarang kamar saya, adalah garasi mobil. Karena kami nggak punya mobil, dari pindah sampai sekarang, jadi garasi ini dialihfungsikan sebagai kamar tidur. Jadi waktu itu almarhum papa saya lagi sendirian di kamar ini untuk melanjutin kerjanya. Jadi ada kipas angin yang suaranya sedikit berisik karena mesinnya juga udah tuir dan selalu dihidupkan saben hari. Malam-malam saat papa saya lagi sibuk dengan urusan kerjanya, tiba-tiba ada suara orang mengaji. Suaranya jelas banget, tapi semakin lama semakin mengecil dan mengecil. Katanya sih, kalau semakin mengecil bukannya jauh, tapi semakin mendekat itu makhluk yang ngeluarin suara. Karena penasaran, akhirnya papa saya matiin kipas angin. Tiba-tiba suara ngaji itu menghilang. Papa saya segera melihat ke sekitar kamar. Tapi nggak ada siapa-siapa yang lagi mengaji. Kami semua lagi tidur. Berapa tahun kemudian saat papa saya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, hal tersebut terjadi sama kakak ketiga saya. Saat dia tidur dan masih setengah sadar, dia mendengar ada orang yang mengumandangkan suara azan tepat di samping telinganya. Seketika kakak saya langsung terbangun dan ke ruang tengah. Dia cerita tentang apa yang terjadi. Mama saya langsung menyuruhnya untuk sholat dan mengirimkan doa dan yasin untuk almarhum papa saya. Saat papa saya meninggal, para keluarga berbondong-bondong datang ke rumah untuk ngikutin yasinan 7 hari sampai 100 hari. Ada saudara saya dari Jakarta juga ikut menginap di rumah saya dan tidur di kamar saya. Karena kamar ini gede, jadi mereka disuruh tidur di sini semua. Sebut saja namanya Amran. Saya lupa nama saudara saya itu karena jarang banget ketemu. Kebetulan saat itu Amran udah mengantuk, sedangkan saudara saya lainnya masih sibuk bercengkrama. Lalu Amran masuk ke kamar saya. Belumlah dia tidur, tiba-tiba ada sosok pria menggunakan baju kerajaan. Kayak prajurit kerajaan lengkap dengan tongkatnya.
datang dari arah dinding lalu berlari melayang dan menembus dinding ujung kamar. Sontak Amran langsung ngacir terbirit-birit keluar kamar dan memilih menginap di rumah tante saya yang cuma beda RT. Ada juga teman kakak saya yang tiba-tiba kesurupan setan wanita dan tertawa cekikikan. Saat pergantian tahun 2015 lalu, keponakan saya juga ngeliat ada tante baju putih masuk menembus dari depan kamar masuk ke kamar saya. Saat itu kakak, istrinya, ketiga anaknya dan teman-teman kakak saya lagi bakar-bakar jagung di halaman. Waktu ponakan saya bilang gitu, semuanya pada ngacir masuk ke kamar tengah